kabar kalian hari ini? Tentu baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Kalian penasaran kan? Yuk, kita ikuti video pembelajaran bersama Bu Cantia. Anak-anak, reproduksi merupakan suatu proses dari makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru dari jenisnya sendiri. Hal ini juga berarti upaya untuk melestarikan jenisnya. Proses reproduksi pada manusia dimulai pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang biasa kita kenal dengan sebutan gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang mana sel gamet terdiri atas gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di dalam testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di dalam ovarium. Oke anak-anak, kita tadi telah membahas tentang proses gametogenesis. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang proses pembentukan sel gamet, baik sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses pembentukan sperma, yang biasa kita kenal dengan istilah spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis, yang mana diawali dengan sel spermatogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Sel spermatosit primer akan membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Sel spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis membentuk sel-sel spermatid. Sel-sel spermatid inilah nantinya akan berdiferensiasi membentuk spermatozoa atau yang biasa kita kenal dengan sperma. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang proses terbentuknya sel kelamin betina atau yang biasa kita kenal dengan istilah oogenesis. Oogenesis dimulai dari pembelahan secara mitosis sel oogonium yang membentuk sel oosit primer. Sel oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Badan polar pertama akan membelah lagi secara meiosis menghasilkan dua badan polar. Sedangkan oosit sekunder akan membelah menjadi ootit dan badan polar. Ketiga badan polar tersebut nantinya akan terdegradasi atau mati dan ootit akan berdiferensiasi menghasilkan ovum. Selanjutnya kita akan mengenal tentang organ-organ pada reproduksi laki-laki. Organ pada sistem reproduksi laki-laki ada 4, yaitu yang pertama sepasang testis yang ada di dalam kantong skrotum. Testis ini menghasilkan gamet jantan atau sperma. Laki-laki menghasilkan jutaan sperma di dalam testisnya setiap hari. Organ selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis berfungsi sebagai penyimpan sperma. Vas deferens merupakan saluran sperma atau tempat sperma bergerak meninggalkan testis menuju penis. Penis berperan untuk memindahkan sperma ke dalam tubuh perempuan melalui saluran yang disebut dengan uretra. Uretra ini juga berfungsi sebagai saluran urin. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas pasang indung telur atau ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium berdiameter sekitar 120 mm. Pada wanita, ovarium akan melepaskan satu sel telur dari satu ovarium kira-kira sekitar 28 hari. Organ reproduksi selanjutnya yaitu oviduct atau yang biasa kita kenal sebagai tuba falopi atau saluran indung telur.
Tuba falopi ini merupakan saluran tempat lewatnya sel telur serta tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Uterus atau disebut juga rahim adalah tempat berkembangnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya yaitu vagina atau liang peranakan, merupakan bagian akhir dari saluran reproduksi. Fungsi lain dari vagina yaitu sebagai saluran persalinan atau tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Sistem reproduksi tak jarang mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat terjadi akibat bakteri, jamur, virus, maupun gangguan sistem reproduksi yang diakibatkan oleh tumor. Berikut beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang diakibatkan oleh bakteri. Yang pertama yaitu gonore. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Selanjutnya yaitu chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Penyebab dari sifilis adalah infeksi bakteri Treponema pallidum. Contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah Candidiasis vagina yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Berikut ini adalah beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama yaitu kutil kelamin. Kutil kelamin ini disebabkan oleh virus jenis HPV atau Human Papilloma Virus. Selanjutnya yaitu herpes. Herpes diakibatkan oleh virus herpes simplex. Selanjutnya yaitu AIDS. AIDS ini yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Gangguan sistem reproduksi akibat tumor. Tumor adalah terbentuknya neoplasma yang disebabkan oleh pertumbuhan atau regenerasi sel tubuh yang tidak wajar. Tumor dibedakan menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas atau yang biasa kita kenal sebagai kanker. Thank you for watching. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.